Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala khawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sholat zuhur Masjid At-Tanwir Pusat Dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi tugas oleh Ustadz Zainal untuk mengisi kajian pada siang hari ini. Saya mengambil topik yang enteng-enteng tapi sangat berat. Jadi khafifatun fil ard wa sakhilatun fis sama. Ringan menurut penduduk bumi tapi sangat berat menurut penduduk yang di langit. Tapi kadang-kadang dibalik logikanya, enteng bro, nah, padahal sesungguhnya ini berat. Menjaga amanah dalam bekerja. Mengapa ini kita jaga? Amanah ini sangat berat sekali. Lah kita sudah punya teladan. Siapa teladan kita? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah Allah lekatkan, atributkan sifat-sifat pada beliau yang kemudian di dalam manajemen pengembangan modern itu kemudian disingkat dengan staf Siddiq, Tabligh, Amanah dan Fatona. Siddiq, Tabligh, Amanah dan Fatona ini telah menjadi role model kaum profesional dalam mengembangkan usahanya. Kita ingat Afzalur Rahman itu pernah menulis buku Muhammad as Trader, Muhammad sebagai seorang saudagar. Dan ini adalah menjadi book bestseller. Jadi bestseller buku bestseller yang luar biasa dalam konteks ini. Staf yang tadi merupakan terjemahan dari Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatona tadi harus menjiwai dan menjadi roh kerja bagi seluruh pegawai atau worker sebagai ikhtiar berteladan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua ini Allah berikan anugerah kemampuan yang luar biasa dan kita telah menekuni pekerjaan sudah dengan profesi masing-masing. Karena itu jangan pernah menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap kecil terhadap pekerjaan yang kita tekuni apapun profesinya itu. Nah, pada kajian terbatas ini kita akan sedikit mengupas tentang aspek amanah dalam bekerja dan bagaimana kita bergereja Islami. Amanah secara lughawi bentuk masdar dari amina ya'manu amanatan. Kalau ingin belajar bahasa Arab detailnya sama Ustaz Zainal, kalau beliau ini adalah khairij min Jami'ah At-Tunisi tentang dalam konteks ini, apalagi sudah menjelaskan yang secara sederhana difahami dengan jujur dan dapat dipercaya. Makanya di dalam hadis Nabi itu kan ada ungkapan begini, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berlaku jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri, sebab kejujuran itu membawa kebenaran, fa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebenaran itu membawa pada jalan surga. Sebaiknya hendaklah kalian menjauhi al-fujur, fa innal fujura yahdi menuju kepada ila jahannam, ilan nar, menunjukkan pada jalan kepada nerakanya Allah. Dan ini di mana? Dan ternyata jujur itu orang Jawa bilang jujur menjadikan orang mujur karena dapat dipercaya. Saya kasih contoh, Pak. Seorang pekerja wanita muslimah berkerudung di Bandara Soekarno-Hatta mungkin di sepanjang hidupnya nggak pernah membayangkan. Beliau menemukan tas kecil di bandara gitu tertinggal, dikunjukkan, kemudian dibuka, ternyata di dalamnya isinya cek 35 miliar. Kira-kira kalau orang nggak jujur, wah bawa pulang saja. Padahal kalau dibawa pulang, bawa ke bank nggak bisa juga mencairkan. Bank memang percaya mencairkan. Oh ini dari mana kan begitu. Diserahkanlah sama atasannya, manajernya. Kemudian dicarikan informasi, ternyata orang yang punya tas isi tadi itu dan dokumen-dokumen penting baru flight menuju ke penerbangan ke Jambi. Oh ya betul itu tas saya bla bla bla. Singkat cerita kemudian diaturlah pertemuan berikutnya. Menjadilah viral lah. Di bumi memviralkan, di langit juga viral di kalangan para malaikat. Wah ini masih ada nih hamba Allah yang jujur, kira-kira seperti itu kalau kita bahasa buminya. Mulailah berdatangan orang memberikan apresiasi. Bapak yang kehilangan tadi memberikan apresiasi. Ada lagi yang datang berhasil. Apa yang inginkan? Saya ingin umroh. Diberikan hadiah umroh dia bersama suaminya, bersama ibunya. Ibunya nggak ada kaitannya, tapi
kebaikan anaknya tadi membawa tadi. Ditanya lagi, apa Anda punya rumah? Belum punya rumah, dihadiahi rumah. Anda bayangkan, Pak? Kejujuran inilah, karena itu barang mahal. Sekali orang tidak jujur, seumur hidup orang akan menandai. Misalkan ada orang datang pada saya, ketemu saya, Pak Haji, hati-hati sama dia. Pak Haji nanti cerita, hati dia mana? Udah berkerantai seperti itu. Begitu juga, begitu kejujuran orang cerita, subhanallah, orang yang udah yakin pasti, udah. Inilah menjadi penting. Amanah dalam pekerjaan merupakan timbangan al-mizan. Kejujuran setiap pekerja. Sifat amanah bagi seorang pegawai yaitu menunaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan menempatkan suatu pada tempatnya. Termasuk saya sering menyampaikan, misalkan ada seseorang bekerja di satu tempat, kemudian pimpinannya sedang mengobrol dengan pimpinannya, maka jangan diceritakan di ruangan ini pada di luar sana, karena orang tidak tahu teks dan konteks apa pembicaraan. Yang sering kali menjadi petaka itu, orang menceritakan sesuatu yang orang mendengar tadi itu tidak tahu konteksnya apa. Ada teks, pasti ada konteks. Al-Quran itu turun, ada konteks sosiologis, ada konteks historisnya. Makanya di dalam pemikiran apa itu Fajrul Rahman di dalam buku The Islamnya itu luar biasa menjelaskan antara normatif dan sehingga orang tahu, oh begini dia. Itulah teladan yang Rasul SAW. Begitu juga di sini. Makanya saya ketika di kantor juga saya sampaikan, ini ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan di luar, ada yang bisa diceritakan. Bukan nggak boleh ceritakan, takut orang yang mendapatkan cerita tadi tidak memahami konteksnya, kemudian dicerita kepada orang lain, terputus konteksnya sehingga oh ternyata begitu ya, padahal bukan begitu. Itulah yang dimaksud dengan konteks amanah itu menjadi penting. Dalam realitasnya tidak mudah mendapatkan orang yang benar-benar amanah dalam mengemban tugasnya. Meski di awal sudah ada sumpah, kan ada sumpah jabatan, demi Allah saya mengemban ini, atau ikrar saya berjanji, atau baiat pegawai dengan asyadul dan macam-macamnya. Itu sebagai awal yang menunjukkan bahwa kita mengemban amanah nggak hanya duniawi tapi pada konsekuensi ukhrawi. Karena itulah begitu beratnya, Pak. Berat. Makanya Abu Bakar radhiyallahu an ketika diangkat ucapan apa yang pertama kali? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan alhamdulillah. Alhamdulillah bro saya dapatkan, bukan alhamdulillah gimana. Inna lillahi, kali ini jabatan ini tanggung jawab yang sangat besar sekali. Kalau dia menunaikan dengan baik, maka ini menjadi wasilah jalan tol menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menjalankan amanah dengan baik, wasilah juga menjadi jalan tol menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lah, tapi masih banyak orang-orang yang menyanyiakan amanah. Padahal inilah ladang kemuliaan diri bagi yang menjaganya dengan baik. Makanya kita di tempat manapun, apapun profesi kita, mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya juga sama dengan apa itu punya tukang ngerjakan bla 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 gitu, teman saya tanya, loh Pak, ini kok belum selesai? Ini perlu 2 hari Pak. Loh, saya ngecat sehari selesai kok Pak. Saya bilang. Kemudian saya tanya, sejatinya sehari atau 2 hari? Saya buat 2 hari Pak, karena saya menerima di tempat lain masih besok lusa Pak, supaya besok nggak nganggur. Halah, nggak boleh. Kalau bisa dikerjakan 1 hari ya kerjakan 1 hari, jangan diulur menjadi 2 hari. Ada juga yang pekerjaan itu sudah dicat rapi gitu, nggak ada majikannya, kemudian supaya menambah lagi seminggu lagi, nggak boleh. Itu yang akan mengurangi keberkahan. Rufi al barakatuh, Allah akan mengangkat keberkahan dari duit dapat, tapi berkahnya nggak ada. Ini yang menjadi petaka bagi keluarga, anak kita, istri kita. Ini harus hati-hati. Kalau petugas cleaning service menyapu jalan, kerjakan dengan serapi-rapinya, nggak usah pelan supaya nanti nyampe sana bisa berminggu-minggu, nggak boleh. Kalau 1 hari 2 hari kerjakan, selesai. Inilah yang kerjakan. Makanya kata Nabi SAW, kalau bisa dikerjakan pagi hari jangan menunggu sore hari masaan. Kalau bisa dikerjakan selesai masaan, jangan menunggu sobahan sampai besok hari. Nabi kerjakan. Waktunya berbeda, tenggat berbeda, kualitasnya juga akan berbeda. Nah inilah yang saya kira menjadi sangat penting sekali. Seruan Al-Quran terkait dengan menjaga amanah, Bapak-bapak bisa melihat di Androidnya masing-masing di surat An-Nisa ayat 58. Sungguh terjemahnya, sungguh Allah telah menyuruh kita, innallaha ya'murukum an tu'adul amanah. Jadi Allah telah menyampaikan amanah kepada siapa yang berhak menerima untuk disampaikan. Amanah ini kepada siapa? Nah inilah yang sangat berat sekali. Kadang-kadang dari atas ininya sampai di bawah sudah habis. Nah ini banyak sekali kasus-kasus. Makanya ini harus dijaga. Amanahnya sampai atas berapa ngasihnya, sampaikan sampai bawah. Surat Al-Anfal ayat 27. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu.
La takhunullah war rasulah. Jangan kau mengkhianati Allah dan Rasulnya. Berat sekali, Pak. Jangan pula kalian mengkhianati amanah yang sudah dipercayakan kepada kalian padahal kalian mengetahuinya. Kita diberi amanah sebagai seorang suami, kita diberi amanah sebagai orang tua, kita diberi amanah sebagai seorang anak, bagaimana kewajiban kepada orang tua, sebagai seorang suami bagaimana kewajiban pada istri, tidak sekedar memberikan nafkah lahir batin, tapi juga bagaimana mendidik istri kita. Kalau istri kita terjebur neraka, kita ikut terjebur neraka, itu surga. Makanya kan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu, dan berarti kita jaga. Ini bagian dari amanah yang Allah berikan. Makanya kita menjaga anak kita. Salah satunya SMS bukan, "Nak, gimana nak? Udah makan siang belum?" Bukan. "Nak, ini sudah waktunya zuhur, sudah sholat belum tadi? Di kampus sudah sholat belum tadi? Gimana pelajarannya?" Itu bagian dalam rangka untuk itu. Apalagi menjaga kita semuanya ini Allah berikan, termasuk menjaga amanah Persyarikatan Muhammadiyah untuk terus amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, sebagai Khalifatullah, memakmurkan bumi ini bagaimana dan seterusnya. Amanah bagi seorang pegawai itu berbanding tegak lurus dengan peningkatan etos kerja. Ada etos kerja. Etos kerja merupakan semangat, spirit, dan keyakinan yang melekat pada diri seseorang atau kelompok. Kerja dengan sebaik-baiknya. Bukankah Rasulullah SAW dikenal dengan orang yang luar biasa? Sampai-sampai Rasulullah itu di dalam forum dalam majelis taklim lakum dan menyampaikan begini. Akan datang orang yang tangannya dirindukan surga. Bukan berarti cuma tangannya, kepalanya dan sukunya, enggak. Itu ilustrasi saja. Para sahabat yang di majelis itu heran, ini siapa ini kira-kira yang disebut ini? Datanglah seorang sahabat yang dikenal dengan sahabat Al-Ansori. Rasul sejabatan tangan, kemudian dipeluk erat, kemudian Rasul sambil mengangkat tangan, inilah tangan yang dirindukan oleh surga. Para sahabat bertanya, ini apa ini profesinya kira-kira kalau kita seperti itu? Kemudian Rasulullah menyatakan, apa yang kau kerjakan? Ya Rasulullah, aku sehari-hari profesiku adalah bekerja penumbuk batu, pemecah batu, dan pencari kayu bakar untuk aku jual supaya aku ingin memberikan nafkah yang halal untuk keluargaku. Subhanallah. Profesi yang menurut orang lain mungkin remeh kan Pak, mencari kayu, pemdambang batu, ngumpul batu, tapi karena dia ingin hanya dapat memberikan nafkah yang halal untuk keluarganya, maka Rasul mengatakan inilah tangan yang karena pekerjaannya mencari nafkah yang halal tadi dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira tangan saya dan kita semua apa termasuk tangan yang dirindukan oleh Allah. Jadi kalau menandatangani, betul-betul menandatangani karena kebaikan. Kalau supaya seorang ada yang tantangani angka, ya angkanya sesuai dengan itu. Menerima tanda tangan angka disampaikan seperti itu, gitu loh. Itu tidak mudah, berat. Makanya saya paling berat kalau diamanai, wah urusan duit, abot berat. Dan karena itu tidak mudah sekali. Nah, ini kita jaga semacam ini. Lah jadi di mana posisi pekerjaan itu hati dan jiwanya selalu happy dan cinta terhadap pekerjaannya, happy. Saya ketika haji 2002, kalau kita menuju ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu kan banyak sekali orang para al-ummal, pekerja dari Bangladesh. Panas yang 42 derajat bahkan 47 siang nggak berkemang, sana hanya pakai topi kecil. Kemudian saya tanya, ya ummal, saya bilang, kam ujra fisar, piro upamu, saulanmu piro upamu, berapa upamu? Jawabannya kaget Masin. Dia sebutin hanya 650 rial. Itu berapa Masin? Kurang lebih kali 4. Kan enggak, sekitar 2,4 juta di Saudi loh Pak, dengan panas seperti itu. Tapi selalu setiap orang, assalamualaikum, Andanusi, oh menyebut dari Indonesia, biasanya kita kasih 1 rial atau 2 rial sambil pulang. Itu Mas Tri juga kenal, tahu. Tapi beliau selalu mensyukuri ketika kasih kalimatnya, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, kemudian mengangkat mendoakan pada kita. Itulah berarti dia mensyukuri dengan kerjaan. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW banyak ditemukan dalil yang memberi petunjuk kuat mengenai etos kerja. Allah dan Rasulnya mendorong kaum muslimin beretos kerja tinggi dan berdedikasi. Muhammadiyah dikenal sebagai memiliki dedikasi. Lihat kampus-kampus kita yang terbaru itu kan Unirank, itu menempatkan ada kampus-kampus kita yang menempati kampus terbaik, bukan hanya di Indonesia, tingkat dunia.
Universitas Muhammadiyah Solo pernah ranking tertinggi, melampaui miliknya Malaysia, Universitas UMY Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Malang dan lain-lainnya. Itu bagian dalam rangka tadi etos kolektif kebersamaan untuk menjaga. Alhamdulillah Muhammadiyah masih dipercaya oleh masyarakat, dan juga ini semua atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu sekarang ini banyak orang bertanya, Pak, bagaimana tentang tambang Muhammadiyah? Begini loh, saya mau menjelaskan sedikit saja, nggak menyinggung, tapi begini. Allah kan berdalil begini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi dan seisinya. Di isi bumi ini ada yang isinya emas seperti tambang Tanjung-Pura, Tembagapura, ada yang isinya aspal seperti gunung yang ada di Pulau Buton. Saya pernah mengelilingi Pulau Buton sana. Ada yang tambang nikel, saya pernah juga dari Halmahera Utara sampai Halmahera Selatan Tidur, itu sudah pernah kami jelajah semua sampai ujung sana, luar biasa. Ada juga tambang batu bara, wilayah Kalimantan dan macam-macam. Sekarang ini dan selama ini sejak zaman Belanda juga tambang timah, sejak zaman Belanda dikelola aneka macam. Maki-maki semua orang. Lah kemudian ada lagi kelompok ormas, kemudian bukan ditawari Pak, ditantang. Hei ormas, Anda bisa nggak mengelola ini dengan caramu yang katanya kamu punya nilai moral, nilai Islami, bisa nggak mengelola seperti ini? Ini baru dimulai Pak, baru akan menerima secari kertas. Sementara persepsi publik, wah ini bulan depan sudah mulai panen, ya 5 tahun belum tentu Pak. Saya bertanya dengan seorang pengusaha pertambangan yang setiap tahun memberangkatkan umroh orang itu bisa sampai 75 sampai 100 orang, membangun masjid hingga puluhan miliar di Sumbang, satu masjid ada nilainya 30 miliar, menyumbang gedung yang ada nilainya 60 miliar. Ini orang ini nggak usah saya tunjukkan namanya dari mana, tapi apa pun yang saya tanya, beliau ini memulai di salah satu provinsi tahun 2016 itu baru mengecek Pak area yang katanya ada potensi. Setelah itu diturunkan tim Pak, selama 2 tahun itu mengkaji, meneliti ini potensinya di mana. Orang awam kayak saya ini Pak, kan begitu wah langsung tinggal ngeduk, langsung kan begitu kan. Ngeduk itu apa bahasa Indonesianya Mas Tri? Menggali, kok ngeduk bahasa Jawa aja. Menggali, saya kan langsung main gitu enggak. Dikaji dulu Pak, oh, ini potensinya bagaimana, ini potensinya bagaimana, bagus apa tidak, bagaimana aspek kerusakan lingkungan dan macam-macam. Baru tahun kelima itu baru memulai Pak. Lah di klausul kemarin, ini kan sudah semuanya sudah ittifaq. Klausul kemarin itu menyatakan bila nanti mafsada, itu artinya kemudaratnya lebih besar, itu dapat dikembalikan kembali kepada orang yang memberi tantangan tadi itu, maksudnya. Nah, tapi kan persepsi kita kan luar biasa. Diberikan pada asing ngamuk-ngamuk luar biasa. Nah kalau kita lihat Pak, yang kalau orang yang tidak ada norma, nggak ada nilai agama, itu pokoknya babat hapus urusan amat, mau rusak mau saya pergi, toh saya udah mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita punya nilai moral, ada tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya, nanti bagaimana dan seterusnya, kira-kira seperti itulah Pak. Jadi meminimalisir tingkat kerusakannya. Kalau dalam kaidah usul itu kan ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau Anda tidak bisa mengelola semuanya, ya sebagian kecil. Pak, nanti kalau mafsadanya bagaimana? Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi kalau ada kemudaratan ya tinggalkan. Muhammadiyah sudah mengambil prinsip itu Pak. Ketika sudah berisiat ini, tugas kita mari kita tunggu dan kita doakan. Itu. Sementara yang kita diskusikan ini kan orang yang tidak ahli Pak. Diskusi macam-macam. Kita tahu bahwa karena ada kerusakan yang luar biasa, karena tidak pakai moral tadi itu gitu loh. Maka kita lapisi ini, maka tugas kita adalah mendoakan. Ini sedikit saja, itu juga bagian dalam rangka menjaga dalam konteks amanah. Kalau saya selalu optimis saja Pak, Allah menciptakan itu. Sebab, wah jangan diambil. Gimana caranya ada tambang emas di dalam bumi itu kalau nggak diambil? Gimana Allah menciptakan? Kan diambil. Tapi jangan, ini dijaga supaya dalam ada perimbangan tadi. Kita doakan saja. Sebab ini isyad kolektif namanya, bukan individu. Isyad kolektif, orang PP dengan seluruh PWM, ini bagaimana, udah bismillah. Nanti kalau ada mendapat ini, itu sudah tertulis semuanya Pak, prosedur dan seterusnya. Dan ini masih lama Pak. Enggak sekarang ini, ini ditantang bukan diberi. Bisa enggak melaksanakan ini? Bismillah. Nah, ini masih kajian tadi itu bisa 4, 5, bahkan mungkin bisa sampai 7 tahun ke depan, masih panjang. Jadi enggak ada kemudian wah ini nanti akan mengendam. Kita proses lah. Dan sudah diundang beraneka macam selama 2 bulan, aneka macam pakar diskusi ini bagaimana menyemangati semuanya. Ini bagian dari amanah umat diberikan, maka dijalankan dengan penuh kehati-hatian tadi itu.
Ada NU sudah menerima dulu tawaran, Muhammadiyah, Persis juga menerima tawaran, nanti juga ada ormas lain. Lah kita ini punya infrastrukturnya, ada fakultas pertambangan di Maluku saya pernah datang, di Mataram juga punya, kemudian di Tasikmalaya juga punya. Jadi punya SDM secara Pranata, SDM ini bagian dari amanah Allah yang Allah berikan kepada kita. Lah sekarang kita masuk spesifik lah. Etos kerja itu apa? Etos kerja itu ada 3, Pak. 1, kerja adalah ibadah. Kalau kawan-kawan pegawai di sini, saya juga sebagai pegawai di tempat lain. Jadi ketika kita keluar dari rumah, kharaja min baiti, keluar dari rumahnya, kemudian kita mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, berarti kita mencatatkan setiap langkah kita itu langkah-langkah kebaikan. Apalagi kita nawaitunya apa? Linailil nafkah, untuk mendapatkan nafkah, maka nafkah yang halal ini akan menimbulkan keberkahan untuk keluarga kita. Sehingga kalau kerja kita itu ibadah, seperti kita sedang sholat, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau beribadah, seakan-akan kau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Berarti apa? Kalau saya bekerja juga begitu, saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya, karena saya dilihat Allah dan saya melihat Allah, maka saya akan malu kalau saya mengerjakan sesuatu yang seadanya saja, maka harus sebaik-baiknya. Makanya ketika saya ditunjuk untuk mengawas pembina di rumah sakit itu, kita didik itu para pegawai. Begitu ada pasien, keluarga pasien datang, sapa dengan senyum, dengan salam, sopan santun, assalamualaikum, selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Oh saya mau cari dokter Pak. Oh dokternya di sana, arahnya di sana. Oh nanti jam sekian baru datang beliau, jadwalnya ada. Itu bagian dari pelayanan. Mohon maaf kalau kita pergi ke tempat bank, itu kan selalu kan disapa kan, cuman bedanya tidak assalamualaikum, kecuali bank syariah. Kalau bank syariah atau apa yang jenis itu kan selalu assalamualaikum, kan gitu. Kalau kan selamat pagi itu semuanya dengan baik, diantarkan sampai keluar, itu bagian dari pelayanan. Lah Rasul SAW dulu memberikan teladan seperti itu. Setiap sahabat dari pegunungan, dari manapun, setiap berjumpa dengan Rasul, dengan kemurahan senyumnya Rasul yang luar biasa, dan dilayani dengan baik, dengan cermat, diingatkan yang luar biasa. Saya mendapati cerita mengapa banyak orang Indonesia periksa di rumah sakit Malaysia. Salah satunya karena tadi Pak, pelayanannya. Saya kasih contoh Pak, di salah satu rumah sakit di Penang, orang si A datang sakit ini keluarganya Pak, datang. Itu sampai ditanyakan begini Pak, setelah tadi perawat dari sini kirim surat, nanti di bandara perjanjian udah bisa dijemput, nanti sampai ditanyakan, Pak Bapak mengantar, oh iya istri saya sakit misalkan, atau anak saya, atau bapak saya, terus ditanya, Bapak selama di sini menginapnya di mana? Di sini misal, itu ditunjukkan, Pak di situ kawasan agak mahal kalau hotelnya atau penginapannya, kalau Bapak mau lebih murah, yang di sono arahnya. Nanti kalau Bapak supaya tidak naik, Bapak bisa lihat motong jalan, sampai yang tidak ada kaitannya dengan rumah sakit. Apa mananya? Humanity, kemanusiaan, berempati, bersimpati, sehingga dia pulang akan cerita tetangganya, wah di sana saja periksa, oh di sana saja. Nah, inilah yang mesti kita tampilkan institusi Islam. Kalau bekerja di sekolahan, kalau bekerja di kampus, bekerja di mana, kalau ditawarkan seperti itu, orang pasti akan kembali Pak. Jadi memberikan pelayanan yang luar biasa. Yang kedua, kerja adalah amanah. Kerja ini adalah merupakan anugerah, merupakan titipan Allah, kepercayaan yang Allah berikan. Maka jangan sampai mengeluh. Ada orang mengeluh, wah pekerja berat. Jauh lebih sesulit-sulitnya pekerjaan, seberat-beratnya pekerjaan, jauh lebih bagus beban berat bekerja daripada lebih baik capek bekerja daripada capek mencari pekerjaan. Masih banyak orang yang mencari pekerjaan yang enggak, bahkan murah-murah mau juga. Pokoknya sudah yang penting ada. Sebab apa? Menunjukkan eksistensi Pak, gitu loh. Karena itulah yang ketiga, kerja adalah rahmah. Kerja itu adalah merupakan rahmah Allah yang Allah berikan. Saya sering berikan contoh begini. Apa artinya kita ini seorang pintar, taruhlah berpendidikan apapun yang setingginya, kemudian misalkan saya ini sebagai seorang dosen, apa artinya saya punya ilmu tapi kalau saya tidak ada mahasiswa, emang mau berdiri kelas, saudara-saudara nggak ada mahasiswanya, orang bilang begitu juga apa hebatnya seorang dokter tapi kalau nggak ada pasien mau apa coba. Maka begitu ada pasien, maka dia harus berterima, alhamdulillah ya Allah, dengan adanya pasien ini ilmuku berfungsi, dan dari ilmuku berfungsi melayani ini rezekiku mengalir sehingga keluargaku nggak bisa kelayakan. Begitu juga dalam profesi kita di tempat apapun. Banyak sekali saya berjumpa dengan seorang pedagang asongan,
Ini kan menyangkut tadi tuh karunia tadi, dikasih akal, dikaruniakan dengan sebaik-baiknya. Saya pernah berjumpa Pak pedagang gorengan, orang tidak menduga Pak, jauh lebih banyak dia daripada saya sebagai dosen. Kalau misalkan diukur begitu, saya tanya, Bapak ini tamat? Ternyata sarjana Pak. Saya ini sarjana Pak. Dulu saya kerja di bank Pak. Saya membayangkan duitnya banyak, ternyata enggak Pak. Kemudian saya tanya, ini mohon maaf gorengan ini sehari berapa? Apa jawabannya Pak? Paling sepi sehari 1.200.000. 1 bulan 30 hari berapa juta itu Pak? Kalau hari Sabtu Minggu kalau bukan, tapi tidak gorengannya Pak, rasa coklat, rasa keju, ada yang pedas, macam-macam. Itu berarti menunjukkan tadi itu. Tinggal bagaimana kita memulai, tinggal bagaimana menjaga di sini. Nggak terasa masih banyak ini. Nah, ini adalah dalilnya di sini. Mengapa kerja ibadah? Karena Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, berarti mengabdiku, berarti melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau sebagai seorang driver, buat yang dikendarai itu nyaman. Saya pernah naik gokar, tuh jempal itu. Pak, alon-alon Pak, saya nggak diburu-buru Pak, tenang saja Pak, saya bilang. Wah, karena nyutring, kan mengerikan ini saya bilang. Ya, emang kalau pas pengen cepat ya, kalau selamat ya, kalau nggak selamat tinggal. Nah, itu juga menjadi penting. Alim juga. Kerja amanah juga ini ada dalilnya. Amanah berarti menjaga aspek moral, aspek profesionalnya dengan sungguh-sungguh tadi itu dan macam-macamnya. Sebab apa? Amanah dalam kekuasaan, tidak menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Ini jelas di Al-Quran. Berarti untuk memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya, tidak untuk kepentingan keluarga, tidak untuk anak-anaknya, tidak untuk keluarga, tapi untuk memberikan maslahat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, saat beliau mau turun dari tahta, para sahabat yang lain itu mengajukan putra beliau, namanya Abdullah bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar. Apa kemudian jawab? Naik tensi dia, cukup Umar yang menjadi penguasa, anak Umar jangan menanggung amanah yang lebih berat lagi. Itu untuk menunjukkan bahwa amanah yang sangat berat. Dunia modern berbalik dari konteks tadi itu. Yang kedua, amanah dalam kehormatan, menjaga nama baik, kehormatan organisasi, kehormatan orang lain, tidak mencemarakan nama baik atau merusak kehormatannya. Sekali saja kita mencoreng diri kita, orang membangun trust lagi itu tidak mudah. Sebagai seorang misalkan penjual, pengusaha jualan, sekali saja dia mainkan harga, orang tidak percaya. Makanya inilah yang dijaga di negara-negara menjadi tujuan destinasi, itu luar biasa dirawat dengan baik. Gak usah jauh-jauh sampai ke kawasan yang luar, ke negara tetangga yang paling dekat saja, yang terbang 1 jam 20 menit dari Soekarno-Hatta ke Singapura, itu luar biasa Pak. Di Singapura kita datang jam ini, kalau dia tidak ahli jamnya, oh maaf Pak, saya tidak ahli jam itu Pak, sebelah itu Pak. Nah, kadang-kadang kita kan bisa, oh bisa Pak, dituduh dulu macam enggak. Karena saya pernah reparasi radio zaman dahulu baula. Pak, radio saya kok begini, bisa, oh bisa Pak. Ternyata dia pakai solder, ditutulis semuanya, tuk nggak bunyi, tuk nggak bunyi, tuk baru udah meleleh semuanya, ditutup tadi itu. Memang Bapak bisa Pak? Ya kita coba aja Pak. Loh gimana ini? Itu juga dalam konteks tadi itu. Nah kita ini Allah berikan kemuliaan pada kita semuanya, mari kita jaga. Amanah dalam rahasia, bila ada informasi yang penting dan rahasia kepada kita, maka itu harus dijaga, cukup di kita, nggak boleh dipublish. Nah itu juga penting, karena tadi yang saya sebutkan, tidak semua orang mengerti teks dan konteks di mana itu keluar dibicarakan. Dan masih banyak lagi penjelasan-penjelasan yang kualitas kerja dalam Islam itu seperti apa. Satu, ada nilai as-sholah, ada nilai kebaikan, dan ada nilai kebermanfaatan. Makanya kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ada seorang penjaga misalkan security pinggir jalan, kemudian melihat, oh itu ada seorang nenek tua, ada orang lain yang kesulitannya kemudian menyeberangkan, itu berarti as-sholah, berarti dia ada nilai kebaikan, berarti dia ada nilai kebermanfaatan. Kita sedang mengendari di jalan, kemudian nggak sempat misalkan ada sekedar pembeli asongan, minimal kita mendoakan, ya Allah rahmati, berkahi, lancarkan rezeki dia ya Allah. Itu berarti ada kebaikan pada kita. Jadi banyak hal yang sesungguhnya Allah memberikan kesempatan pada kita yang itu bisa bahkan
bahkan memberikan kesempatan orang bersenyum saja. Ada orang yang sedang berduka kemudian bersenyum, itu juga menjadi karunia Allah. Dan itu ada nilai sedekah yang Allah berikan. Al-itqan, ada kemantauan, perfectness, menjalankan, memberikan yang terbaik. Makanya kan ihsan, ada konsep ihsan. Ihsan itu kalau misalkan ada pekerjaan jam 4 memang kantor, tapi kemudian kalau ini diselesaikan hanya jam 16 lebih 10 menit kemudian dikerjakan, itu namanya itqan. Ada nilai. Ihsan, melakukan yang terbaik atau lebih baik lagi, ya, kita memberikan yang terbaik, lebih terbaik. Al-mujahadah, kerja keras yang optimal. Lah di Al-Quran itu ada jihad. Jihad itu lebih pada perjuangan fisik. Ada istihad, itu berarti pada kemampuan intelektual, orang mujtahid. Lalu ada mujahadah. Di dalam dunia ini ada mujahadah bersungguh-sungguh, tapi juga ada konsep yang mujahadah pakai panjang tadi di dalam dunia tasawuf, bersungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepada Allah. Saking dekatnya maka Allah mengijabahi seluruh permintaan. Tanafus dan ta'awun, kita semua ini berkompetisi, makanya fastabil khairat. Dan kemudian kita ini ta'awun atau i'anah, menolong. Kita kalau orang itu banyak menolong orang lain, maka Allah berbanding lurus memberikan pertolongan kepada kita. Dan pertolongan itu banyak. Menolong, berikan informasi, itu juga baik. Menolong kalau kita Allah berikan harta, menolong sebagian rezeki kita, menolong ada orang lain yang nggak mengerti, kita ajarkan sampai mengerti, itu juga dalam konteks ini. Yang akhir, yang keenam, mencermati waktu. Bapak Ibu sekalian, waktu tidak terasa. Saya dengan Ustadz Agus Trisundhan ini bertemu pertama kali kami kenalan itu tahun 92 saat ada konferensi Asia Afrika. Saya masih ingat sholat di Istiqlal, kemudian Anwar Yasir Arafat, kemudian saya mampir ke sini di depan pintu pagar sana. Saya kenal, Bapak dari mana? Bojonegoro. Wih, tetangga langsung. Setelah itu baru ketemu lagi ke sini tahun 99 setelah sekian puluh tahun. Tidak terasa kan Pak, kayak baru kemarin. Tahu-tahu ternyata jenggotnya masing-masing sudah memutih. Bedanya jenggotnya Pak Tri dirawat, saya rapikan sikit-sikit. Enggak terasa Pak pada saatnya. Makanya Allah menyatakan yang paling akhir, wal asri, demi waktu, demi masa. Al asr itu dalam tafsir itu tahu banyak seperti orang memeras. Kan dulu sebelum ada mesin cuci itu kan kalau di pondok sarung kemudian sana pegang sini pegang diuntir Pak sampai diperas. Maknanya adalah waktu kita itu demi waktu itu kita peras, jangan sampai ada tersisa sesuatu yang tidak bermanfaat. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia tanpa terkecuali saya dan kita semua merugi kecuali 4 hal. Amanu, orang-orang yang beriman, alhamdulillah Allah berikan iman kita. Iman kita inilah yang menjadi password kita membuka surganya Allah SWT. Kalau tanpa iman nggak punya password, nggak punya membukanya. Tapi password saja kalau nggak ada wa amilus sholihat, nggak ada amal-amal soleh, ya imannya tadi itu tidak berbobot. Dan itu watawasaw bil haq, saling menasihati ke dalam jalan kebaikan. Sekarang ini menempuh kebaikan tidak mudah. Watawasaw bis sabar, dan saling menasihati untuk sabar menahan diri. Termasuk sebagai seorang supir itu juga perlu sabar Pak. Banyak orang yang ahli supir, tapi yang kurang itu adalah kesabaran. Wah kok macet gini, potong sana potong sini, itu tidak boleh Pak. Itu mengambil hak orang. Nggak boleh hak orang, kecuali yang dikawal seperti polisi itu kan tidak izin, izin dikasih tanda polisi, itu berarti kita mikir kasih izin. Nah, itu juga penting Pak, juga penting waktu kita ini. Sebab kata Syauqi Bek, al waktu la ya'ud, waktu tidak akan pernah kembali. Hari ini Rabu, tapi Rabu depan berarti usia kita bertambah, tapi umur kita semakin berkurang. Lah mudah-mudahan bagian dari rasa mensyukuri dari mencermati waktu ini, pada siang hari ini kita dapat hadir silaturahim diawali dengan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah kasihkan kita semua panjang umur, sehat walafiat, Allah berkahi rezeki yang Allah anugerahkan pada kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada yang salah, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.